Indonesia hanya menghasilkan 1 gol ya. Dan sekarang lagi Mirza. Mantap Indonesia. Ini dia Goli jadi pemain terbaik dalam Pemain terbaik ya. AFF 16 tahun. Goli. Namanya Goli, suka bikin gol dia. Wow, tidak sia-sia ya, namanya Goli. Fandi Ahmad berikan pada Jos. Goli ternyata pemirsa. Anak Bekasi dari Cikunir ini betul-betul sulit dihentikan. Ini dia Goli jadi pemain terbaik dalam ajang Piala AFF 16 tahun 2024 ini. Indonesia pemirsa menempati peringkat ketiga yang berhasil tadi mengalahkan Vietnam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falcon Channel. Ya, kita harus ucapkan selamat buat Timnas U16 yang berhasil menempati posisi ketiga di ajang Piala AFF U16. Ya, setelah melumat Vietnam dengan skor yang cukup telak, 5 gol tanpa balas. Nampaknya Indonesia seperti tidak layak berada di posisi ketiga. Hanya sial saja kemarin ketika Timnas Indonesia di perempat final ya, dikalahkan oleh Australia karena gara-gara bermain dengan 10 orang. Ketika itu saya sampaikan bahwa Timnas kita bukan kalah dengan Australia, tetapi Timnas kita hanya kalah jumlah pemain. Australia akhirnya keluar sebagai juara setelah melalui babak adu penalti. Bahkan ada sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa kalau bisa rematch pertandingan ulang antara Australia dan juga Indonesia. Ya teman-teman, melihat prestasi yang diraih oleh anak-anak kita Timnas U16 kemarin setelah mereka membantai Vietnam dengan skor yang cukup telak 5-0. Nampaknya ini membuktikan bahwa Coach Nover Arianto benar-benar merupakan murid ya yang sangat hebat, murid Coach Sintayong yang benar-benar memetik ilmu-ilmu yang ada pada diri Coach Sintayong. Kemarin ketika Timnas U16 kalah dari Australia, ada yang mengatakan bahwa loh kok bisa muridnya Coach Sintayong bisa kalah sama Australia 3-5. Ketika itu saya mengatakan bahwa Indonesia bukan kalah skor, tetapi Indonesia kalah jumlah pemain. Sehingga wajar kalau kita bisa kalah skor dengan 5-3, 3-5. Itu bukan sesuatu yang harus kita tangisi. Karena bagi saya perjuangan anak-anak Timnas U16 itu sangat luar biasa ketika melawan Australia dengan posisi atau kondisi pemain yang hanya 10 orang, mereka mampu memberikan perlawanan hingga menit-menit terakhir. Nah, kita kembali kepada pertandingan Indonesia melawan Vietnam. Ini tentunya hasil yang diraih oleh Coach Nover Arianto bersama Timnas U16. Walaupun hanya menempati posisi ketiga, saya bisa membuat sebuah pembanding bahwa Nova Arianto tentunya lebih baik dari si pelatih yang tukang ngebacot. Ya, si pelatih yang selalu menganggap dirinya itu paling baik seantero jagat Indonesia ini, sejagat raya negara Indonesia ini. Dia menganggap bahwa dia satu-satunya pelatih lokal yang membawa prestasi bagi Timnas Indonesia. Oke lah, kita akui bahwa Fahri Husaini
pernah membawa timnas U16 juara Piala AFF. Tapi yang saya lihat kali ini adalah lawan yang dihadapi. Ya, ketika Piala U16 zamannya Fahri Ngebacot Husaini adalah saat itu tidak adanya Australia. Jadi sangat mudah bagi timnas U16 ketika itu untuk lolos sampai ke babak final. Bahkan di babak final, timnas kita menang dengan Vietnam itu sangat sulit. Skor yang didapatkan ketika itu hanya 1-0. Kalau kita bandingkan dengan skor yang sekarang di perebutan peringkat ketiga, eranya Coach Novarianto, 5-0, dan itu sangat mudah untuk mereka kalahkan. Saya tidak bisa membayangkan kalau seandainya Indonesia kemarin bermain dengan full team, 11 pemain, keyakinan saya mereka bisa mengalahkan Australia. Ya, ini dibuktikan dengan ketika Australia melawan Thailand tanpa gol. Dan itu harus ada perpanjangan waktu, harus ada drama adu penalti. Itu lawan dengan pemain yang lengkap. Ya. Jadi mulai hari ini buat Anda yang suka ngebacot, yang sudah suka merasa bahwa Anda adalah pelatih yang paling hebat, stoplah ngebacot ya. Khususnya Anda Fahri Husaini. Anda juara Piala AFF mengalahkan Vietnam, skornya cuma 1-0 loh. Novarianto yang merupakan murid dari Coach Sintayong mengalahkan Vietnam dengan skor 5-0. 5-0 ya. Itu kita harus akui bahwa muridnya Sintayong itu mampu. Pertanyaan saya kepada Fahri Husaini, apakah kalau ketika itu timnas Indonesia di ajang Piala AFF U16 Australia ikut, apakah mampu lolos sampai ke babak final? Apakah mampu mengalahkan Australia? Ya, untuk membuktikan ini mungkin saya minta kepada PSSI untuk sementara ya menunjuk Fahri Husaini menjadi pelatih U16 untuk bisa mencoba kemampuannya dia saat timnas Indonesia U16 di bawah Fahri Husaini, apakah dia mampu mengalahkan Australia? Nah teman-teman, terkait dengan kemenangan yang sangat fantastis timnas U16 ini, banyak sekali reaksi-reaksi positif dari netizen-netizen Indonesia. Oke, come on, kita simak bersama-sama ya. Nguyen kembali dibantai oleh King Indo. Kali ini tim nasional Indonesia U16 berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor telak 5-0 di perebutan tempat ketiga ASEAN U16 Championship. Di awal babak Indonesia menurunkan beberapa pemain pelapis gitu ya, tidak memainkan langsung pemain inti, namun tidak membuat permainan Indonesia menjadi menurun. Terbukti di babak pertama Indonesia berhasil mencetak 2 gol. Finishing yang sangat bagus dari beberapa pemain ya. Indonesia. Di babak kedua Indonesia tidak puas, kembali mencetak 3 gol. Beberapa pemain inti dimasukkan dan 3 gol tercipta di babak kedua. Dengan hasil ini maka Indonesia berhak di posisi ketiga ASEAN U16 Championship. Finishing dari pemain U16 ini memang sangat baik gitu ya. Terbukti belajar dari beberapa match yang sudah dilewati, Indonesia memberikan efek yang sangat berbeda gitu ya di pertandingan ini. Dan ingat, ini yang dikalahkan bukan Timor Leste, bukan Brunei, bukan Laos, ini Vietnam salah satu tim kuat di ASEAN dan membantainya dengan skor 5-0. Selamat buat timnas U16 dan di Oktober nanti akan ada kualifikasi Piala Asia U17 dan semoga Indonesia bisa lolos ke Piala Asia. Indo Pride. Gila, ini pemain timnas U16 dikerasukan semua, gimana nih? Marah besar loh mereka, loh marah besar nih. Dibantai gaming loh Vietnam. Nih, gue sih ngerasa ya, ini gara-gara Australia mereka marah. Salah satunya, tapi salah satu generasi timnas yang secara tim, secara
kolektif, satu tim, mainnya kompak, nggak ada yang jago sendiri. Kalau dulu kan kayak zamannya Evan Dimas, kita ingat Evan Dimas, Maldini Pali. Terus zamannya si Bagus Kavi, kita ingat Bagus Kavi, David Maulana, Supriyadi. Kalau ini tuh hampir kita ingat semua nama pemainnya. Kalau kita lihat aja di starting line up di perebutan juara 3 ini ya, ini hampir semuanya pemain yang bukan starter pada saat kemarin lawan Australia. Yang lawan Australia starter cuma si Fabio, kaptennya Putu Panji, sama Goli doang. Sisanya pemain cadangan semua. Artinya emang kualitas pemain timnas U16 ini setara. Penyeleksian pemainnya, kualifikasi pemainnya, gimana cara mereka bisa main di timnas, itu menurutku sangat transparan dan benar-benar diseleksi. Gak ada yang namanya titipan, bayaran, apalagi pemain yang gak ada, semuanya layak mereka. Emang Novarianto the best, kita selalu dukung tim ini, kita jaga terus, jangan sampai mereka cedera, jangan sampai mereka star syndrome. Gua bener-bener berharap besar, timnas kita sampai 10 tahun ke depan itu masih punya pemain-pemain bagus. Amin ya. Novarianto mengatakan bahwa timnas U16 saat ini adalah timnas senior yang akan datang. Kita doakan saja semoga para pemain-pemain kita, adik-adik kita ini tetap konsisten ya, terkait dengan menjaga fisik mereka, atau belajar teknik-teknik bermain, sehingga ketika mencapai di level senior mereka mampu bersaing ya. Jangan seperti timnas kita di level-level sebelumnya bahkan tidak mampu bersaing. Di zamannya Fahri Husaini itu saat ini yang masih bertahan hanya Hernando Ari, sisanya entah pada kemana kita tidak tahu. Nah teman-teman, terkait dengan pemilihan pemain yang ditampilkan oleh Coach Novarianto ini, sebenarnya sebelum turnamen ini dilaksanakan, Coach Nova pernah bilang ya bahwa di ajang Piala AFF U16 kali ini sama sekali mereka tidak mempunyai target juara. Mereka menganggap ajang ini adalah ajang untuk uji coba pemain. Makanya tidak heran setiap pertandingan pemain yang ditampilkan itu berbeda-beda. Mungkin hanya 1-2 yang terus bermain ya. Kita lihat saja ketika timnas Indonesia U16 saat menghadapi Australia, komposisi pemainnya itu beda dengan saat kita menghadapi Vietnam di perebutan posisi ketiga. Dan kualitas yang ditunjukkan oleh anak-anak kita U16 ini teman-teman, sama sekali tidak ada bedanya. Semuanya sama. Mungkin ini adalah efek dari sebuah seleksi yang tidak ada namanya apa? Titipan, titip menitip pemain. Kalau dulu kan kita melihat pemain kita itu, kalau bukan pemain inti yang main, pasti kita langsung rasakan bedanya itu di mana. Lah ini di U16 kali ini, mau ganti siapapun, tetap pola permainannya itu tetap sama. Artinya secara teknik dan individu, pemain-pemain yang dibawa oleh Coach Nova ini semuanya merata. Ini adalah hasil dari seleksi yang sangat jujur dan terbuka, teman-teman. Australia U16, ayo kita rematch. Rematch buat King Indo U16 lawan Nguyen FC U16. Kata gue juga apa, ini tuh emang kemarin lawan Australia emang kalah karena kartu merah aja gitu. Si Goli ini tadi tuh benar-benar gokil ya. Dari starting line up yang ada ya, si Coach Nova berani cobalah beberapa pemain dijadiin starting, tapi si Goli ini benar-benar jadi mesin gol. Terus gue juga respect banget nih, ini mainnya kagak ada egoisnya. Dia tuh pemain nomor 9 ya, tapi dia mau bagi bola, walaupun dia punya kesempatan buat cetak gol juga. Tapi si Mirza ini dewasa banget, dia mikir untuk tim buat menang, bukan main individu. Dengan hasil tadi ya, dari golnya Dava, Goli, Daniel, ya Indonesia berhasil menang 5-0 dan berhasil merebutkan posisi ketiga di ASEAN Cup U16. Ini buat bocil-bocil Aussie nih, lu nggak usah tengil, nanti kita Oktober ketemu lagi di Piala Asia U17 ya. Jadi
tunggu aja, kita bakal revenge lah, kita bakal balas dendam kejadian kemarin, kekalahan kemarin. Yap, menurut gue buat timnas U16 selamat atas juara ketiganya, jangan cepet puas. Semoga di next turnamen kita mendapatkan hasil yang lebih baik. Amin. Bravo buat timnas U16. Timnas U16 benar-benar luar biasa. Luar biasa. Diinjak-injak, bukan dibantah lagi, diinjak-injak. 05 di perebutan peringkat 3 ASEAN Championship. Dan dengan hasil ini timnas Indonesia U16 mampu meraih peringkat 3. Dan bukan hanya hasil, bukan hanya skor, tapi secara permainan yang membuat gue sangat bangga dengan timnas U16 yang ini. Mereka benar-benar tidak mengandalkan skill. Ya biasanya timnas itu yang junior itu mengandalkan skill individu, dalam gocak benar-benar sampai lewatin gawang mungkin goceknya. Tapi timnas ini tidak. Mereka benar-benar bermain siapa dulu gurunya ya? Ketika ada kesempatan misalkan space di tengah, itu langsung dimanfaatkan, dipasing, true pass. Jarang juga melakukan long ball yang nggak perlu. Jadi menurut gue ini sangat amat enak untuk ditonton. Benar-benar gue enjoy nontonnya. Sama seperti gue nonton timnas senior, gue nonton timnas U16 ini sangat enjoy. Dan ini ada peran juga kalau gue bilang dari pelatih. Ya. Coach Nova Haryanto yang mampu menerapkan disiplin yang tinggi, lalu fokus terhadap kolektivitas dibandingkan skill individu. Kalau kalian ingat di pertandingan pertama Mirza itu nomor 9, itu semua orang pengen digocek sama dia, bener nggak? Tapi di pertandingan ini dia bahkan cetak 10 assist. Dia benar-benar tahu kapan harus memanfaatkan skill dribblingnya dengan baik dan tidak egois dan berkontribusi, sangat berkontribusi. Jadi menurut gue semua pemain bermain luar biasa. Fandi Ahmad kalau 21, terus nomor 12, gue nggak tahu namanya, agak lupa. Tapi secara overall tim mereka sangat amat layak menang lawan Vietnam. Benar-benar Vietnam itu diinjak-injak, nggak ada apa-apanya Vietnam. Jadi salut terhadap Garuda Muda semua, pelatih dan juga pemain. Nguyen dibantai terus ini. Sudah usai Piala AFF ini ya, AFF 16, kita nanti di kualifikasi Piala Asia semoga bisa jauh lebih baik, chemistry jauh lebih bagus, dan performa juga jauh lebih matang lagi. Segitu dulu. Halo Garuda Mania, salam olahraga. Wah luar biasa guys, hari ini salam olahraga Garuda Mania kita. Vietnam tak ada apa-apanya. Ya iyalah, 5-0 nih bos. Lantai 5-0. 5-0, nggak apa-apa, kita juara 3. Nggak apa-apa. Nah, ini udah menampilkan permainan terbaik, bahwa kedepannya ini generasi emas kita guys, luar biasa. Yang gue lihat dari permainannya U16 ini, gue salutnya tuh sama Mirza itu gimana ya, asis-asisnya luar biasa, dan dia bisa tahu rekannya yang mana yang kosong. Pokoknya ya lihat space kosong di mana ya, di over di situ, itu kan sudah dilatih ya. Ini baru keren. Timnas Keren. luar biasa. Dan Vietnam, sorry Nguyen, lo boleh menang kemarin sama Brunei 15-0, tapi sama kita 5-0 aja lah, nggak apa-apa. Inilah gol-golnya guys, lihat bro. Goli, Mantap. Namanya goli. Hobinya ngegolin, hobinya ngebobol gawang lawan. Itulah si goli. wih, mantap Dava. Ya semoga saja si performanya si goli ini sampai ke itu ya, level senior ya teman-teman. Mantap, keren. Goli lagi nih guys. Umpan ini keren. Bentar ini keren ya. Padahal dia bisa ngegol sendiri nomor 9 ini. Umpannya, asisnya itu Mirza. Wah, Mirza. Kayaknya 2 asis ya si Mirza ini. Timnas Indonesia membekuk Vietnam 5-0. Wow, cukup kaget ya.
Kok Vietnam segitu banyaknya golnya? Saya kira cuma mentok 3-0, ternyata bisa sampai 5-0 timnas kita. Terima kasih U16, kalian mainnya luar biasa. Ya, walaupun kemarin kalah sama Australia, is oke lah, 10 pemain kartu merah. Hari ini membalaskan dendam ke Vietnam, kalian bisa menang besar, talenta luar biasa. Semoga kalian fokus ya, jangan macam-macam lagi mau jadi artis atau polisi. Fokus sepak bola biar bagus sampai timnas senior ya. Oke. Masalah Australia nanti bisa balas dendam nanti ya, masih banyak waktu. Kalian luar biasa, semoga dijaga terus sampai timnas senior. Semangat! Ya teman-teman, itu tadi serangkaian ungkapan-ungkapan atau reaksi-reaksi dari netizen Indonesia terkait dengan timnas Indonesia yang berhasil membantai timnasnya Nguyen Van Towel. Kira-kira setelah ini apa yang akan disampaikan oleh Towel terkait dengan prestasi timnas Indonesia yang berhasil membantai timnasnya Nguyen Van Towel. Selama ini kita ketahui bagaimana Towel itu sangat mengagumi, ya, sangat mengagumi Fahri Ngebacot Husaini. Dia selalu menganggap bahwa Fahri Ngebacot Husaini adalah satu-satunya pelatih yang mampu membawa Garuda itu terbang tinggi. Ya oke lah, kita akui dia bawa piala. Tapi saat itu tidak ada Australia loh. Tapi saat ini dibawa ke pelatihan Coach Nova Arianto, ada Australia di situ. Setidaknya ketika bermain dengan 10 orang, kita mampu memberikan sebuah perlawanan. Skor 5-3 itu sudah sangat memuaskan menurut saya. Hingga pada akhirnya di perebutan posisi ketiga, Indonesia mampu sekali lagi membantai timnasnya Nguyen Van Towel. Oke teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.